Ikhlas itu sering disalahpahami sebagai sesuatu yang lemah, seolah-olah orang yang ikhlas adalah orang yang kalah, yang tidak membela diri, yang membiarkan jerih payahnya diambil orang lain tanpa suara. Padahal ikhlas justru adalah kekuatan yang paling sunyi. Ia tidak butuh pengakuan, tidak menuntut tepuk tangan, tidak sibuk membenarkan diri di hadapan manusia. Ikhlas bekerja di ruang yang tidak terlihat, di sudut hati yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan. Di sanalah niat diluruskan berkali-kali, karena hati manusia mudah sekali tergelincir. Hari ini ikhlas, besok ingin dipuji, lusa ingin dihargai, dan seterusnya. Orang yang ikhlas belajar berdamai dengan kenyataan bahwa kebaikan tidak selalu dibalas kebaikan. Ia memberi tanpa menghitung, membantu tanpa menagih, berbuat tanpa menyusun daftar jasa. Bukan karena ia tidak lelah, tetapi karena ia tahu kepada siapa lelah itu diserahkan. Dalam ikhlas, seseorang tidak berhenti merasa sakit, tidak berhenti kecewa, namun ia memilih untuk tidak menjadikan perasaannya sebagai pusat semesta. Ia menyadari bahwa hidup bukan panggung untuk membuktikan diri, melainkan ladang untuk menanam, meski ia tidak selalu ikut menyaksikan panennya. Ikhlas itu diam-diam, sebab ia tidak suka diumumkan. Begitu diumumkan, ia berubah rupa. Niat yang semula jernih bisa keruh oleh keinginan untuk dilihat. Maka orang yang belajar ikhlas akan lebih sibuk merapikan hatinya daripada merapikan citranya. Ia tahu bahwa manusia bisa salah menilai, bisa lupa, bisa mengabaikan, tetapi Tuhan tidak pernah lalai mencatat. Apa yang tidak terlihat oleh mata manusia justru sering menjadi paling nyaring di hadapannya. Pahala itu berisik bukan karena kita mendengarnya, tetapi karena dampaknya menggema ke banyak arah. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas sering bergerak diam-diam, menembus waktu, menjalar ke orang lain tanpa disadari pelakunya. Satu sabar yang ditahan, satu maaf yang diberikan, satu doa yang dipanjatkan tanpa diketahui siapapun, bisa menjadi sebab terangkatnya beban yang tidak pernah kita sangka. Orang yang ikhlas mungkin tidak disebut namanya, tetapi jejaknya tertinggal dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan jalan-jalan yang tiba-tiba dimudahkan. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ikhlas, itu diam-diam, tapi pahalanya berisik. Saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukamil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa saudaraku, dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe. Agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan kita serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Ikhlas juga mengajarkan seseorang untuk tidak menjadikan manusia sebagai tujuan akhir. Ketika pujian datang, ia tidak mabuk. Ketika celaan datang, ia tidak runtuh. Hatinya tidak bergantung pada penilaian yang berubah-ubah. Ia bekerja, beribadah, dan berbuat baik dengan kesadaran bahwa semua itu adalah urusan antara dirinya dan Tuhan. Manusia hanyalah saksi yang terbatas, sedangkan penilaian yang sejati datang dari Zat yang Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum perbuatan itu lahir ke dunia. Dalam ikhlas, seseorang belajar melepaskan hak untuk selalu dimengerti.
Ia tidak sibuk meluruskan prasangka orang lain tentang dirinya. Ia paham bahwa tidak semua cerita harus dijelaskan, tidak semua niat harus dipahami. Ada kelegaan yang lahir ketika seseorang berhenti berusaha terlihat baik dan mulai fokus untuk benar-benar menjadi baik, meski dalam senyap. Kelegaan itu bukan berarti hidup menjadi ringan tanpa ujian, tetapi hati menjadi lebih lapang dalam menerima apapun yang datang. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan pula berarti diam tanpa sikap. Ikhlas adalah tetap berbuat maksimal sambil menyerahkan hasil sepenuhnya. Ia seperti menanam benih dengan sungguh-sungguh, menyiramnya dengan sabar, lalu percaya bahwa hujan akan turun tepat pada waktunya, meski langit hari ini tampak kering. Di titik ini, seseorang tidak lagi sibuk menghitung berapa banyak yang ia beri, melainkan menjaga agar apa yang ia beri tidak merusak hatinya sendiri. Karena hati yang rusak oleh pamrih justru bisa menghapus makna dari amal yang tampak besar. Orang yang berjalan di jalan ikhlas sering terlihat biasa saja. Tidak selalu menonjol, tidak selalu dipuji. Namun di balik kebiasaannya itu, ada keteguhan yang tidak banyak orang sanggup meniru. Keteguhan untuk tetap lurus ketika tidak ada yang mengawasi, untuk tetap jujur ketika berbohong lebih menguntungkan, untuk tetap baik ketika balasan yang diterima adalah luka. Keteguhan semacam ini tidak tumbuh dalam semalam. Ia lahir dari latihan panjang menundukkan ego, dari kegagalan demi kegagalan dalam menjaga niat, dari doa-doa sunyi yang dipanjatkan agar hati tidak berpaling ke arah yang salah, dan dari kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi pengakuan yang fana, sementara ada balasan yang jauh lebih kekal yang sedang disiapkan dengan cara-cara yang seringkali tidak kita sadari. Bahkan ketika kita merasa sendirian dalam berbuat baik dan bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar berarti atau hanya lewat begitu saja tanpa bekas? Padahal di saat yang sama, di balik layar yang tidak terlihat oleh mata manusia, sedang terjadi sesuatu yang terus bergerak, terus dicatat, terus ditumbuhkan. Ikhlas juga mengubah cara seseorang memandang kehilangan. Apa yang lepas dari genggaman tidak selalu berarti gagal. Seringkali justru itulah tanda bahwa hati sedang diajari untuk tidak menggantungkan nilai dirinya pada apa yang dimiliki atau siapa yang mengakui. Ketika usaha sudah dilakukan dan doa sudah dipanjatkan, lalu hasilnya tidak sesuai harapan, orang yang ikhlas tidak buru-buru menyalahkan takdir. Ia belajar menerima bahwa tidak semua kebaikan harus kembali dalam bentuk yang sama, dan tidak semua benih tumbuh di musim yang kita inginkan. Dalam diamnya ikhlas, ada percakapan batin yang panjang. Hati berkali-kali diuji. Apakah masih lurus atau mulai berharap sanjungan? Apakah masih tulus atau diam-diam ingin dipahami? Disitulah ikhlas menjadi latihan seumur hidup. Bukan gelar yang bisa disematkan lalu selesai. Hari ini mungkin berhasil menahan diri untuk tidak pamer. Besok bisa saja tergoda untuk bercerita. Lusa ingin diakui. Maka orang yang berusaha ikhlas tidak merasa dirinya sudah sampai. Ia justru waspada terhadap perasaan paling halus yang bisa merusak niat tanpa disadari. Pahala yang berisik itu kadang hadir dalam bentuk yang tidak kita kaitkan dengan amal yang pernah kita lakukan. Rezeki yang terasa cukup meski tidak berlebihan, hati yang lebih tenang meski masalah belum selesai, jalan keluar yang muncul di saat yang paling tidak terduga. Semua itu seringkali adalah gema dari kebaikan-kebaikan kecil yang dulu dilakukan tanpa perhitungan. Kebaikan yang mungkin sudah kita lupakan, tetapi tidak pernah dihapus dari catatannya. Ikhlas membuat seseorang tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang membawa takaran hidup yang berbeda. Apa yang terlihat berhasil di luar belum tentu ringan di dalam. Maka ia memilih fokus pada bagiannya sendiri, pada tugas yang ada di hadapannya hari ini. Ia tidak sibuk membandingkan langkah,
karena ia tahu bahwa garis akhir setiap orang tidak selalu berada di tempat yang sama. Yang lebih penting adalah bagaimana ia berjalan, bukan seberapa cepat orang lain berlari. Dalam ikhlas, seseorang belajar menolong tanpa merasa lebih tinggi dan menerima pertolongan tanpa merasa rendah. Ia paham bahwa semua peran silih berganti. Hari ini memberi, besok bisa jadi menerima. Hari ini kuat, besok mungkin rapuh. Ikhlas menjaga hati agar tetap seimbang di dua keadaan itu, tidak sombong saat di atas, tidak putus asa saat di bawah. Ada kebijaksanaan yang tumbuh perlahan ketika seseorang berhenti memusatkan hidupnya pada dirinya sendiri. Ikhlas juga mengajarkan seni menahan lisan. Tidak semua kebaikan perlu diceritakan, tidak semua luka perlu diumbar. Ada keindahan dalam menyimpan sebagian cerita hanya untuk Tuhan. Di sanalah doa menjadi lebih jujur, air mata lebih tulus, dan harapan lebih bersih. Orang yang ikhlas tidak anti berbagi, tetapi ia tahu kapan berbagi menguatkan, dan kapan diam justru lebih menyelamatkan niat. Seringkali ikhlas diuji justru setelah kebaikan dilakukan. Ketika respon tidak sesuai harapan, ketika ucapan terima kasih tidak datang, ketika malah disalahpahami. Di titik itu, hati diberi pilihan, ingin tetap lurus atau ingin menarik kembali apa yang sudah diberi. Ikhlas memilih untuk tidak menarik apapun, karena ia sadar bahwa begitu kebaikan keluar dari tangan, urusannya bukan lagi dengan manusia, melainkan sudah berpindah menjadi urusan dengan Tuhan. Ikhlas membuat seseorang mampu terus berjalan meski tidak disorot. Ia tidak berhenti berbuat hanya karena sepi. Ia tidak mengubah niat hanya karena penonton berkurang. Justru di saat itulah kualitas hati diuji. Ketika tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengetahui, lalu seseorang tetap memilih jujur, tetap memilih baik, tetap memilih sabar, maka disitulah ikhlas bekerja paling dalam, paling murni, dan paling berat bagi ego manusia yang selalu ingin diakui, ingin dilihat, ingin dianggap penting, sementara kehidupan terus mengalir membawa ujian demi ujian yang perlahan mengikis keinginan-keinginan itu, meninggalkan hati yang belajar untuk tenang dalam sunyi, lapang dalam kehilangan, dan teguh dalam melakukan apa yang diyakini benar, meski jalannya panjang dan seringkali terasa sepi. Sepi yang justru menjadi ruang bagi pahala untuk terus bergerak, bergema, dan menumbuhkan sesuatu yang belum selesai. Ikhlas juga mengajarkan cara memikul amanah tanpa merasa paling berjasa. Ketika tanggung jawab ditunaikan dengan sungguh-sungguh, ada godaan halus untuk merasa lebih dari yang lain, merasa paling berkorban, paling peduli. Disitulah ikhlas kembali mengetuk hati, mengingatkan bahwa semua kemampuan hanyalah titipan. Jika hari ini kita mampu, itu karena diberi mampu. Jika hari ini kita dipilih, itu karena dipercaya, bukan karena lebih mulia. Kesadaran ini membuat seseorang tetap rendah hati, meski memikul beban besar, tetap lembut meski berada di posisi yang memberi kuasa. Dalam perjalanan ikhlas, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua kelelahan perlu dikeluhkan. Bukan karena lelah itu tidak nyata, tetapi karena tidak semua lelah perlu menjadi konsumsi dunia. Ada letih yang justru menjadi doa. Ada penat yang berubah menjadi nilai ketika ditahan dengan sabar. Ikhlas tidak menghapus rasa capek. Ia hanya mengubah arah keluhan, dari manusia kepada Tuhan, dari suara yang riuh kepada bisikan yang jujur. Ikhlas juga membentuk cara seseorang memandang kegagalan. Gagal tidak selalu berarti ditolak, bisa jadi sedang diarahkan. Ketika pintu tertutup, orang yang ikhlas tidak langsung berprasangka buruk pada hidupnya. Ia mencoba membaca ulang jalannya. Mungkin ada pelajaran yang belum diambil, mungkin ada niat yang perlu diluruskan, mungkin ada waktu yang memang belum tiba. Dalam proses itu,
Ia tidak membenci dirinya sendiri, tidak pula menyesali kebaikan yang sudah ia lakukan. Pahala yang berisik itu kadang hadir dalam bentuk orang-orang baik yang tiba di hidup kita tanpa kita rencanakan. Pertemuan yang terasa tepat, bantuan yang datang di saat genting, nasihat yang menyentuh di waktu yang pas. Semua itu sering kali terasa seperti kebetulan. Padahal dalam pandangan yang lebih luas, bisa jadi itu adalah jawaban dari kebaikan-kebaikan yang dulu kita lakukan tanpa saksi. Ikhlas membuat seseorang tidak tergesa-gesa menuntut hasil. Ia memahami bahwa hidup bukan transaksi instan. Ada amal yang buahnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Ada doa yang jawabannya hadir dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Karena itu, ia belajar bersabar tanpa menghitung waktu, belajar berharap tanpa memaksa, belajar percaya tanpa harus melihat bukti segera. Dalam ikhlas, seseorang juga belajar memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Bukan karena yang lain benar, tetapi karena hatinya memilih untuk tidak terus-menerus membawa beban. Memaafkan menjadi cara untuk membebaskan diri sendiri, bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain. Ikhlas membuat hati lebih ringan melangkah, karena tidak semua luka harus dijadikan alasan untuk berhenti berbuat baik. Ikhlas menuntun seseorang untuk tetap konsisten dalam hal-hal kecil. Senyum yang dijaga, janji yang ditepati, amanah yang tidak dikhianati, meski tidak ada yang memperhatikan. Hal-hal kecil ini sering terlihat sepele, tetapi justru di sanalah latihan ikhlas berlangsung setiap hari. Tidak megah, tidak heroik, namun terus-menerus mengikis ego yang ingin dipuji. Ada kalanya orang yang ikhlas merasa sendirian dalam kebaikan yang ia jaga. Merasa seperti berjalan melawan arus, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Namun di balik rasa itu, ada kekuatan yang sedang dibangun. Kekuatan untuk tetap setia pada nilai meski lingkungan berubah. Untuk tetap jujur meski kejujuran terasa mahal. Untuk tetap lembut meski dunia kadang kasar. Dan di sepanjang perjalanan itu, hati terus ditempa, diuji, dan dilatih agar tidak menjadikan hasil sebagai tujuan utama, melainkan menjaga niat tetap hidup di setiap langkah. Karena selama niat itu masih dijaga, selama kebaikan itu masih dilakukan dengan sunyi, masih ada ruang yang terus terbuka untuk pahala bergerak tanpa henti, mengalir ke arah yang belum sepenuhnya terlihat. Ikhlas juga perlahan mengajarkan seseorang untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai beban yang terus diseret. Kebaikan yang pernah dilakukan tidak perlu diungkit. Kesalahan yang pernah terjadi tidak perlu dijadikan cambuk tanpa henti. Orang yang ikhlas belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa ia pernah keliru, pernah lemah, pernah berharap pada tempat yang salah, lalu memilih untuk melanjutkan langkah dengan niat yang lebih jernih. Ia tidak menuntut dirinya sempurna, tetapi menuntut kejujuran dalam bertumbuh. Dalam ikhlas, seseorang mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Maka ia menjadi lebih pelan dalam menghakimi, lebih hati-hati dalam menilai. Ia sadar bahwa apa yang tampak di permukaan seringkali hanya potongan kecil dari cerita yang panjang. Ikhlas menumbuhkan empati, membuat hati lebih mudah memaklumi, tanpa harus selalu membenarkan. Ada jarak yang sehat antara memahami dan menyetujui, dan ikhlas membantu seseorang menjaga jarak itu dengan bijak. Ikhlas juga membentuk keberanian untuk tetap melakukan yang benar meski terasa tidak populer. Ketika nilai yang dijaga tidak sejalan dengan arus, orang yang ikhlas tidak sibuk mencari pembenaran. Ia cukup memastikan bahwa langkahnya tidak melukai, tidak menipu, dan tidak mengkhianati amanah. Keberanian semacam ini tidak selalu terlihat heroik, seringkali justru tampak sunyi dan biasa. Tetapi disitulah harga yang harus dibayar oleh hati yang memilih lurus daripada ramai.
Ada saat-saat ketika ikhlas diuji oleh keberhasilan, ketika pintu terbuka lebar, ketika kemudahan datang bertubi-tubi, ketika orang mulai menoleh dan memuji. Di titik itu, ikhlas kembali diuji. Apakah hati tetap rendah atau mulai meninggi? Apakah syukur tetap murni atau bergeser menjadi rasa pantas? Orang yang menjaga ikhlas akan kembali menarik napas, mengingat bahwa apapun yang berhasil dicapai bukan sepenuhnya hasil dirinya, melainkan rangkaian pertolongan yang sering tidak terlihat. Ikhlas juga mengajarkan kesabaran dalam menunggu perubahan. Tidak semua keadaan bisa diperbaiki dengan cepat. Ada hubungan yang butuh waktu, ada hati yang butuh proses, ada keadaan yang harus dilalui setahap demi setahap. Ikhlas membuat seseorang tidak memaksa perubahan terjadi sesuai keinginannya. Ia memilih untuk tetap berbuat baik di tengah proses, meski hasilnya belum jelas, meski jalannya terasa lambat. Dalam keheningan ikhlas, seseorang mulai lebih peka terhadap suara hatinya sendiri. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus diam. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada sorak atau celah. Penuntunnya bukan lagi keramaian, melainkan ketenangan yang lahir dari niat yang dijaga. Dari sanalah muncul kebijaksanaan kecil dalam mengambil keputusan sehari-hari, keputusan yang mungkin tidak selalu terlihat besar, tetapi pelan-pelan membentuk arah hidupnya. Ikhlas menjadikan seseorang tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Ia tidak menutup hati hanya karena pernah terluka, tidak mengeringkan empati hanya karena pernah dikecewakan. Ia belajar bahwa menjaga hati tetap hidup adalah bagian dari amanah, meski risikonya adalah terluka lagi. Namun disitulah nilai ikhlas diuji, tetap memilih menjadi baik meski ada alasan untuk menjadi dingin, tetap memberi meski pernah disakiti, tetap jujur meski pernah dirugikan, dan dalam proses yang terus berjalan itu, hati dilatih untuk tidak berhenti berharap pada kebaikan. Karena selama niat masih dijaga dan langkah masih diarahkan pada yang benar, perjalanan ini belum berhenti, dan makna ikhlas masih terus tumbuh, bergerak, dan bekerja dalam diam. Ikhlas pada akhirnya mengajarkan seseorang untuk hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua hal harus selesai di tangan kita. Ada urusan yang cukup diupayakan, lalu dilepaskan. Ada kebaikan yang cukup dilakukan, lalu dilupakan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu peduli pada kebersihan hati. Orang yang ikhlas tidak menjadikan hidup sebagai catatan prestasi, melainkan sebagai perjalanan pengabdian yang panjang, kadang lurus, kadang berliku, namun terus dijalani dengan niat yang diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam ikhlas, seseorang berhenti menagih dunia agar adil kepadanya. Ia tahu dunia tidak diciptakan untuk memuaskan, melainkan untuk menguji. Ketika keadilan terasa timpang, ia tidak serta-merta berubah menjadi pahit. Ia memilih menjaga sikap, menjaga adab, menjaga cara. Ia paham bahwa cara kita menghadapi ketidakadilan seringkali lebih menentukan nilai diri daripada hasil yang kita peroleh. Ikhlas juga membuat seseorang lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ia belajar mengenali batas, kapan harus memberi, kapan harus berhenti, kapan harus mundur, agar tidak melukai hati sendiri. Ikhlas bukan berarti mengorbankan diri tanpa henti, tetapi menempatkan diri dengan jujur. Karena hati yang dipaksa terus memberi tanpa dijaga bisa lelah dan mengeras. Sementara ikhlas justru ingin melahirkan kelembutan yang bertahan lama. Dalam diamnya ikhlas, seseorang mulai menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Bukan berarti masalah menghilang, tetapi hati tidak lagi mudah goyah. Ia belajar bahwa tenang bukan hasil dari hidup yang sempurna, melainkan dari hati yang tidak lagi sibuk bertarung dengan kenyataan.
Disitulah ikhlas menjadi tempat pulang, saat segala usaha sudah dilakukan dan tidak ada lagi yang bisa dipegang selain percaya. Pahala yang berisik itu terus berjalan, bahkan ketika pelakunya telah melupakan amalnya. Ia tumbuh di tempat yang tidak disangka, menguatkan orang lain, membuka jalan yang terasa buntu, dan mengubah keadaan dengan cara-cara yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika sederhana. Semua itu bergerak tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu disorot, karena nilai sejatinya tidak terletak pada seberapa banyak orang yang tahu, tetapi pada seberapa lurus niat yang ditanamkan sejak awal. Maka ikhlas tetap menjadi perjalanan yang sunyi, namun penuh makna. Ia tidak menawarkan kemudahan instan, tetapi memberi keteguhan jangka panjang. Ia tidak menjanjikan pujian, tetapi menghadirkan ketentraman. Dan di sepanjang jalan itu, manusia terus belajar, jatuh bangun memperbaiki niat, kadang berhasil, kadang tergelincir, namun selalu punya kesempatan untuk kembali meluruskan hati, selama masih ada kesadaran untuk berbuat baik meski tanpa sorak, untuk tetap berjalan meski tanpa sorotan, dan untuk percaya bahwa setiap langkah yang dijaga dengan ikhlas tidak pernah benar-benar hilang. Ya Allah, luruskanlah niat kami dalam setiap langkah, bersihkan hati kami dari ria dan pamrih, kuatkan kami untuk tetap berbuat baik meski dalam sepi, dan terimalah amal-amal kecil yang sering kami anggap remeh. Jadikan ikhlas sebagai cahaya yang menuntun hati kami, penenang di saat lelah, dan penguat di saat kami hampir menyerah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.